Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salamat Torik, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Heril Anas TV. Pada kesempatan edisi kali ini, Heril Anas TV akan mengangkat sebuah tema berjudul "Apakah memutus silaturahmi bagian daripada ajaran Islam?" Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Heril Anas TV dimanapun Anda berada, dalam 2 tahun terakhir ini ada sebuah kelompok Islam yang sedang gencar melakukan aksi pemutusan silaturahmi kepada sejumlah pengikut mereka dengan alasan mereka berbeda pemahaman. Para pembesar dan pengurus dari ormas keagamaan ini gencar melakukan pemantauan terhadap seluruh pengikut mereka yang ada di seluruh penjuru daerah, seluruh Nusantara maupun yang ada di mancanegara. Para pengikut yang terindikasi memiliki pemahaman yang berbeda dengan Kijatihat Keamiran, maka atas perintah keamiran mereka akan dicoret dari keanggotaan. Bukan sekedar dicoret dan dikeluarkan dari komunitas, tetapi mereka juga dipaksa untuk memutus silaturahim dengan kerabatnya yang masih berada di dalam keanggotaan komunitas. Komunitas itu bernama Jokam atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang memiliki akar kesejarahan dengan Islam Jamaah, Lamkari atau Darul Hadis. Kenapa sih kita ini harus berjamaah? Dalam 2 tahun terakhir ini terjadi migrasi besar-besaran dalam komunitas yang berpemahaman takfiri itu. Ribuan pengikutnya menyatakan diri hijrah dan keluar dari kelompok yang gemar mengkafirkan umat muslim yang lain dengan menggunakan dalil atsar dari Umar bin Khattab yang berbunyi la islama illa bil jamaah, yang diartikan bukan Islam bila tidak berjamaah. Tidak berjamaah itu Islamnya tidak sah. La islama illa bil jamaah. Karena perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu harus. Menurut pemahaman mereka, bukan Islam dimaknai sebagai kafir dan jamaah yang mereka maksud adalah jamaah hasil bentukan keamiran mereka. Sehingga orang Islam yang tidak berjamaah dengan keamiran mereka dinyatakan sebagai kafir. Padahal aku jelas niatnya jamaah tae bojrot. Tae ngerti gak kowe? Tae bojrot ngerti gak kowe? Coba sing gelem mangan tae bojrot. Turun bosok ngerti gak kowe? Turun bosok sing ambune buadet kuwi lho. Niatnya jamaah ngono kuwi tembak kafir. Lho. Ngono ki paham ae. Mau jamaah ngene-ngene iki, lek berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati sob. Ya kalau itu berarti Mekah ya kudu dikenali oleh orang mulai ae wes berjumpa. Tiga orang ulama, alumni Haramain yang merupakan putra terbaik dan masih terhitung sebagai keluarga keamiran Jokam, setelah selesai berguru selama puluhan tahun di Makkatul Mukarramah, mencoba meluruskan pemahaman kaum Jokam yang keliru itu. Namun ketiga ulama itu justru dikriminalisasi, diputus silaturahim, dilarang menyampaikan ilmu di tengah kalangan Jokam, dan dilarang bertausiah. Mereka diboikot dan dinonaktifkan. Seperti kisah Nabi Musa yang dibesarkan di kalangan istana kerajaan Firaun, namun setelah besar berbalik menentang sistem pemerintahan Firaun yang sewenang-wenang dan memperbudak kaumnya, maka seperti itu pula kisah ketiga ulama alumni Haramain itu.
mereka yang dibesarkan di kalangan keamiran bermaksud meluruskan penyimpangan yang ada di dalam sistem keamiran Jokam, dan juga bermaksud membebaskan pengikut Jokam dari cengkeraman keamiran yang sewenang-wenang memberlakukan aturan-aturan pungutan dana dari pengikutnya yang dikatakan untuk kepentingan pembelaan agama, padahal sesungguhnya sangat bertentangan dengan aturan syariat agama. Ketiga ulama itu dibuang oleh keamiran yang masih merupakan kerabat dan keluarga keamiran hanya lantaran jaringan keamiran menolak untuk diluruskan. Ironisnya, hal itu dilakukan oleh kelompok yang mengaku paling murni Islamnya dan paling bersyarat masuk surga. Pertanyaannya adalah, apakah memutus silaturahmi adalah termasuk ajaran Islam? Tanyakan kepada ulama dan asatidz yang lurus pemahamannya, dan pasti semua akan menjawab, itu bukan ajaran Islam. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seperti biasa ibn diganti menjadi bin, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan, muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan yang sangat tegas, dan ini hukumnya haram. Siapapun yang memutus hubungan kerabat dengan orang yang punya hubungan kerabat dengannya. Yang dimaksud di sini memutus, Bapak Ibu sekalian, adalah sama sekali tidak mau kenal. Namun dia benci, dia nggak mau, dia memutusnya. Beda dengan orang yang belum sempat mengunjungi atau belum tahu alamatnya, itu nggak masuk dalam ancaman. Dan kita bisa tahu larangan itu haram dari adanya ancaman. Dilarang diikuti dengan ancaman. Seperti misalnya masalah hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kerabat. Berarti ada ancaman tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Takutlah kamu kepada Allah. Jalankanlah semua perintahnya dan tinggalkan seluruh larangannya, dan jangan kamu memutuskan tali silaturahim. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti akan menyambung terus tali silaturahminya. Apabila terjadi dan memutuskan tali silaturahmi, ingat, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengabadikan rahmatnya kepada seorang hamba selama hamba tersebut menjaga tali silaturahmi. Tapi apabila hamba tersebut sudah memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan kerabatnya, Allah putuskan rahmat dari hamba tersebut. Ini bukan perkara kecil, wahai saudaraku. Memutuskan tali silaturahim ini adalah perkara yang sangat dahsyat. Bahkan memutus silaturahmi memiliki dampak yang sangat buruk, bukan saja di akhirat kelak, bahkan di dunia pun dampaknya akan terasa. Rezeki enti akan seret. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berhenti mendoakan orang tuanya, maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki padanya. Jadi bakti sama orang tua penting banget. Yang kedua, silaturahim, gaul. Pandai-pandai membawakan diri, main di sana, main di sini, banyak teman banyak teman, banyak rezeki. Kalau ente lakuin ini, maka ente berkah rezekinya. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha, bener gak? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Jadi
Sekian ulasan kita kali ini, semoga menjadi pencerah untuk kita semua. Bila ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Yang lebih, mohon dikurangi. Yang kurang, silahkan disempurnakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Allah